Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal bikin lumpia Semarang buat nanti dibawa ke sekolahnya Tara buat ngerayain United Nations Days atau Hari Internasional gitu lah ya. Nah, kalau kemarin kita udah belanja ke Asian Market, hari ini kita mau masak-masaknya. Tapi sebelum masak aku ada tips buat teman-teman yang misalkan nanti mau masak-masakan Indonesia di sini atau masak-masakan Asia. Nah, jangan langsung cari bahan-bahannya tuh ke Asian Market, tapi cari dulu ke supermarket biasa gitu, karena biasanya beberapa bahan ada juga di sana. Karena kalau di Asian Market itu hampir pasti harganya lebih mahal daripada di swalayan biasa. Nah, untuk bahan-bahan yang kita nggak dapet di swalayan biasa, barulah kita belinya di Asian Market. Kayak si bambu shoot ini di swalayan biasa ada dan harganya lebih murah daripada di Lokchan yang kemarin kita datengin itu. Nah, cuman plusnya di Lokchan itu ada berbagai macam ada berbagai macam bentuk bambu shootnya. Kalau ini kan yang ini ya, kotak-kotak nih, jadi kita harus potong-potong lagi sendiri gitu. Sementara kalau di Lokchan ada yang udah di potong-potong kayak kalau mau bikin lumpia itu loh, isian lumpia. Nah, itu cukup takes time. Tadi aku dibantuin sama Tara, anakku dan suamiku. Cuman sekarang mereka udah pada tepar, udah kemalaman, jadi udah pada tidur. Akhirnya aku meneruskan masak-masak ini sendiri. Oke, sekarang kita langsung lihat bahan-bahannya ya. Nah, bahan-bahannya ini ada rebung. Nanti rebung itu akan direbus selama 20 menit dengan garam, daun salam, dan juga daun jeruk supaya bau rebungnya nggak terlalu kuat gitu. Terus ada ayam cincang, terus ada telur, lanjut ada bawang putih, bawang bombay, daun bawang, ini bumbu-bumbunya, ada lada, ada kecap Inggris, kaldu, saus tiram, terus ini gula, kecap manis, garam, dan minyak buat menggoreng. Ini baru bahan buat isiannya ya. Jadi nanti akan aku tulisin takaran buat satu resepnya, karena ini aku bikin 6 resep. Oke, langsung aja kita masak ya. Yang pertama kita rebus dulu rebungnya. Nah, jangan lupa guys, ini exhaustnya dinyalain karena di sini ada alarm asap gitu. Kalau sampai itu bunyi dan pemadam kebakaran kesini, kita bisa kena sekitar 15 juta rupiah gitu. Jadi hati-hati kalau masak di sini ya. Oke, sambil nunggu sekarang kita akan defrost udangnya. Ini kita masukin microwave aja biar cepet ya. Nah, sambil nunggu rebungnya matang dan udangnya cair, kita potong-potong bawang dulu. Ini aku disclaimer dulu ya, jadi aku tuh nggak jago masak dan nggak ada background masak, cuman bisa aja kalau dibutuhkan. Jadi kalau misalkan aku kasih tips dan tipsnya berbeda dengan chef kesayangan teman-teman,
ikutin chefnya ya, jangan ikutin aku, sesat nanti. Jadi resep lumpia Semarang ini adalah resep yang sering aku masak di Jayapura dulu waktu tinggal di sana sama suamiku, dan ini favoritnya dia banget. Resepnya sendiri aku cari di internet, jadi aku nggak jago masak, jadi aku cari resep-resep di internet gitu. Habis itu ya aku modifikasi sendiri sesuai dengan selera aku. Nah sebenarnya kalau lumpia Semarang itu kan cita rasanya manis ya, cuman karena aku dan suamiku kurang suka manis, jadi bumbu-bumbu yang manis kayak gula terus kecap gitu aku setengah aja. Jadi kalau misalkan teman-teman senang manis dan bener-bener pengen dapet cita rasanya lumpia Semarang yang asli, gula dan kecapnya bisa ditambahin. Ini secara teori tangannya tuh harusnya kayak gini kan, supaya aman gitu, nggak keiris. Kalau yang pro kelihatan lah gimana. Cuman aku tuh dari dulu nggak bisa, aku cuma tahu teorinya doang. Susah banget sih. Ya udah, yang penting hati-hati aja. Nah ini kan udah mulai bergolak ya air rebusan rebungnya ini, jadi sudah bisa kita tutup. Terus apinya boleh agak dikecilin dan kita timer 20 menit. Nah, sebelum numis bumbu kita akan orak-arik telurnya dulu. Nah teman-teman biasain kalau misalkan kita masak telur dalam jumlah banyak, apalagi biasain mecahinnya itu di ini dulu, mangkok, baru kita masukin ke campuran makanannya. Kenapa? Soalnya telur tuh kan kadang ada yang busuk. Nah kalau kita langsung masukin ke masakannya, takutnya pas masakannya udah lumayan banyak di panci gitu, terus kita masukin telurnya dan busuk gitu. Nah kan sayang, jadi harus dibuang semua. Jadi biasain kayak gitu. Oh iya, mau sedikit cerita telur sini ya. Jadi kalau telur di sini tuh kan sebenarnya yang putih. Aku nggak tahu kalau yang coklat ini dari mana. Kalau secara kualitas menurutku emang bagusan yang putih sih. Kan yang coklat ini mungkin dikirim dari mana gitu ya. Jadi pas dikirim juga udah lumayan lama gitu. Cuman nggak sampai ada yang rusak sih sejauh ini. Kalau waktu aku di Jayapura tuh itu beda banget antara telur lokal yang dari Jayapuranya langsung sama telur yang dikirim dari Surabaya. Karena kan di kapalnya aja udah 2 minggu sendiri, sementara masa simpan telur yang bagus tuh kan maksimal 1 bulan. Jadi nyampe di konsumen tuh udah ada yang rusak-rusak. Aku tuh pernah dapet 1 rak rusak 6 gitu. Emang lebih murah harganya, cuman kan kalau dari 1 rak rusak 6 ya jadinya mahal juga. Jadi akhirnya aku kalau nggak lagi langka banget telur gitu ya, aku tungguin yang si telur lokal Jayapura gitu. Nah kalau ini aku kalau ada yang putih aku pasti ambil yang putih, cuman kalau adanya yang coklat masih nggak apa-apa. Oke sip, aku pindahin dulu. Oke, sekarang waktunya kita menumis bawang bombay. Kalau kita numis bawang itu dari awal dimasukin, dari sebelum minyaknya panas, karena bawang gampang gosong kan. Kalau kita masak
pakai bawang bombay dan bawang putih. Bawang bombaynya duluan yang masuk karena bawang bombay kan mengandung banyak air, jadi dia nggak mudah gosong. Kalau kita masukin bawang putihnya duluan, nanti bawang bombaynya belum matang, bawang putihnya udah gosong. Ini karena pasti agak lumayan lama, jadi kita beralih motong cincang bawang putih ya. Oke, sekarang kita masukin bawang putihnya. Nah, udah wangi bawang putihnya juga. Sekarang kita masukin ayam cincang. Sambil nunggu ayamnya matang, kita beralih motong daun bawang. Iris tipis-tipis. Nah, itu alarm dari rebung. Kita matiin aja kompornya. Nah, aku tuh sukanya motong-motong sayur-sayur dulu, baru nanti daging-daging gitu, supaya nggak sering-sering cuci talenan. Karena kan kalau daging-dagingan tuh lebih rentan mengkontaminasi bakteri ya ke sayurnya. Apalagi ini daun bawang kan kita masukinnya terakhir, jadi dia nggak akan terlalu lama dimasak gitu. Takutnya bakterinya kalau kita campur-campur talenannya belum mati, karena kan dia paling bentaran doang, 1 menit dimasak. Nah, daun bawangnya udah selesai diiris-iris, baru sekarang kita cincang udang. Asal aja nggak apa-apa, karena enak juga kalau kerasa ada udang nyempil gede-gede gitu. Langsung aja kita masukin udangnya. Nah, ini karena kayaknya penuh banget, jadi aku harus bikin 2 kloter nyampurnya. Iya ya. Ternyata anakku bangun. Bangun. Dan langsung dia pengen ikutan bikin lumpia Semarang, karena sebenarnya dari tadi tuh Tara pengen bikin, cuman kemalaman aja, jadi dia keburu tidur. Yuk, tadi sampai mana? Kita lanjut tumis-tumisnya. Nyalakan dulu kompornya. Sekarang Tara yang tumis-tumis ya. Nah, sambil nunggu udangnya juga matang, sekarang kita ngeracik bumbunya dulu. Nah, kalau aku biasanya kalau lagi masak yang porsi besar gini, supaya bumbunya bisa merata, nggak langsung aku cemplungin ke pancinya gitu, tapi aku campur dulu. Wow. Oke, sekarang kita masukin dulu ini daging dan udangnya setengah, telurnya setengah juga. Ini kayak aja bisa. Wow. Super besar. Sekarang aku campurin rebungnya. Ini tadi udah
aku tiriskan airnya. Kalau udah tercampur baru kita masukin bumbu ini. Kalau udah sip rasanya, kita masukin daun bawang. Like saya. Oke, selesai buat isiannya. Tapi ngebungkusnya nggak hari ini karena udah malam. Tara nih kalau nggak diklonin soalnya nanti dia tidak tidur-tidur. Jadi bungkusnya kita lanjut besok. Oke, hari ini kita akan lanjut gulung lumpianya. Hai guys, ini masih sama videonya soalnya jadi nggak usah hai guys lagi. Tadi kita udah gulung sebagian ya. Ini hasilnya. Yummy. Karena kalau semuanya di videoin terlalu panjang. Ini ya, karena ya. sambil bikin lumpia. Oh iya, sambil bikin lumpia. Jadi kita mau lanjut setengah lagi. Masih ada 1 bungkus lagi. Nah ini caranya begini. Bentar ya. Mau kemana? Ayo, Kan kalau kita simpan ini di freezer, jadi di defrost dulu, diamin dulu di luar sampai nggak beku. Terus kita pindahin ke piring. Dan kita tutup pakai ini. Oh iya betul, sini. Nah, selama membuatnya kita harus tutup pakai lap basah. Jadi dedikasikan 1 kain, 1 lap bersih cuman untuk makanan-makanan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hai guys. Kita ambil Hai guys. satu. Ini Bunda praktekkan dulu 1, baru nanti habis itu Tara bantu ya, bantu lem ya. Oke. Hari ini jadi teman-teman kalau ini lumpianya suka bolong ya. Iya, kadang suka bolong, jadi pinter-pinter kita aja ngakalinnya ya biar bolongnya ketutup. Nah biasanya aku tuh kalau bikin lumpia, aku timbang dulu isiannya, terus ku bagi mau bikin berapa tuh. Jadi adonannya tuh pas habis gitu. Cuman karena kita di sini nggak punya timbangan, cuman ada timbangan kue yang 500 gram. Kalau dikasih ini nanti jebol. Tara suka kue. Tara pengen belajar bikin kue kayak Uti. Oh, gitu. Nah, jadi aku pakai ini sendok takar yang setengah cup. Nggak bisa, cuman kita nggak punya bahan-bahannya. Belum beli bahan-bahan kue. Bunda udah bisa atau belum bisa? Akhirnya Yang ini. saya sampai ketawa. Iya. Nih, jadi kita coba pakai yang setengah cup ya. Mudah-mudahan pas. Soalnya kalau misalkan nggak habis, kulit lumpianya tuh nggak langsung habis gitu, nyimpennya tuh bener-bener harus yang rapet gitu. Kalau nggak di wadah yang bener-bener rapet, nanti dia kering, malah nggak bisa dipakai. Kamu melihat kayak guys, melihat ya lumpianya Tara lagi video main. Coba mana lumpia Tara yang udah jadi mana? Oh iya. Bang. Di bawah sudah.
Oh ya, ini lemnya dari campuran tepung dan air. Buat takarannya ini 1:2 ya. Jadi tepungnya 1, misalkan tepungnya 1 sendok makan, berarti airnya 2 sendok makan gitu. Walaupun kelihatannya encer, tapi ini cukup kok buat ngelem lumpianya. Nanti dia banget. Ini ada airnya, Bun. Iya, sok makan. Nah, seperti itu. Coba bikin beberapa lagi ya. Oke, sekarang kita pindah lagi ke dapur. Kita mau buat sausnya. Ini gelap banget sih. Gelap banget. Mau buat sausnya sama mau goreng beberapa biar teman-teman tahu nanti habis digoreng tuh warnanya kayak apa gitu ya. Oke, langsung. Warnanya coklat soalnya dikasih gula merah. Oh gitu? Minyak buat gorengnya kita panasin dulu. Terus di panci ini sausnya yang bikin Tara ya? Iya. Oke, kita masukin dulu air. Terus bawang putih. Ini kita tunggu dulu air sama bawangnya mendidih ya. Mendidih atau wangi? Kuncinya berhasil bikin saus lumpia itu pastiin pancinya bener-bener bersih dari minyak. Jadi kalau ada minyak itu nanti pas panas dia kental, cuman pas udah dinginnya dia Caranya cair lagi. Antara ketutupan. Nah, terus kalau bikin saus lumpia juga jangan terlalu banyak, soalnya makin lama dia disimpan itu tuh makin kental di kulkas tuh. Jadi rasanya sih tetap enak, tapi jadi menggumpal-gumpal gitu. Paling enak tuh ya kalau bikin dadakan, itu teksturnya pas gitu. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman buat sausnya. Bisa dikecilin sedikit. Nah, terus kita masukin gula merahnya. Ini bagus. Dan tolong aduk-aduk dengan Oke. Nih, cara aduk-aduk sampai rata. Nah, ini kayaknya udah mulai panas juga nih. Yang minyaknya kita masukin aja. Oke, sudah panas ya. Nah, nanti kalau udah mendidih gini, kita kasih garam dulu. Habis garam kita kasih larutan maizena. Yuk, aduk sayang. Diaduk sampai dia warnanya jadi bening lagi dan kental. Nah, kalau aku biasanya nggak pakai gula pasir lagi karena aku nggak terlalu seneng manis. Cuman kalau teman-teman, Kalau Tara seneng manis. oh Tara seneng manis, kalau Bunda nggak seneng terlalu manis. Kalau teman-teman seneng yang manis, yang benar-benar kayak saus lumpia Semarang itu, ditambah gula lagi. Nah, ini sausnya udah jadi, udah dimatiin. Terus lumpianya agak gosong karena tadi aku ganti baterai kamera dulu. Ayo lumpia, angkat. Ini gak enak belum gosong-gosong. Enak kok. Oke.
caranya ya. Ini yang gosong di sebelah kiri. Nah, gimana caranya menutupi aib masak-masak? Kebalik aja. Nah, ini kan masih cantik ya. Sekarang kita mau sajikan ke ayah yang seharian ini mengerjakan tugas ya. Lah, tidur main HP ternyata. Masih dua hampir saja. Masih ada. Wow. Testimoni dong. Belum kita makan. Iya, kerudung. Ada cabenya. Sip, mantap. Gosong. Mantap suratap. Mantap suratap. Mantap. Alhamdulillah. Mantul. Mantul. Oke, sekian dulu vlog hari ini ya. Semoga resepnya bisa bermanfaat. Doain kita besok semoga acaranya lancar dan Besok Farah mau sekolah kita main dunia sama ya. oh iya. Dan kita sukses memperkenalkan Lumpia Semarang di kancah internasional. Bye. Dadah. Nah.